Selamat pagi, perkenalkan nama saya Junia Sartika Situmorang dari kelompok 4 dengan NIM 211201007. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mekanika dengan dosen pengampu Bapak Ferion Harahap, SSI MSI. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian mekanika. Mekanika adalah salah satu cabang ilmu dari ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan dalam bentuk materi yang disebabkan oleh gangguan mekanik yang disebut dengan gaya. Contohnya, buah kelapa yang jatuh dari pohonnya merupakan salah satu contoh gerak, yaitu gerak jatuh bebas atau GJB. Nah, dalam fisika, gerak jatuhnya buah kelapa yang dari pohonnya itu dipelajari dalam kajian ilmu fisika yang dalam ilmu mekanika. Jadi dapat disimpulkan bahwa mekanika adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak benda, tidak hanya gerak jatuh bebas seperti pada contoh di atas, melainkan dari ilmu mekanika tetapi semua jenis gerak seperti gerak semu, gerak relatif, gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola dan sebagainya. Nah, mekanika ini dapat dibagi atau terdapat dua cabang, yaitu kinematika dan dinamika. Gerak dalam kinematika ini dibagi menjadi dua, gerak lurus beraturan dan gerak lurus tidak beraturan. Gerak lurus beraturan yaitu gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus. Gerak ini memiliki ciri di mana percepatan yang dialami bernilai 0, karena pada gerak lurus benda tersebut tidak mengalami perubahan kecepatan. Yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB yaitu gerak suatu benda yang menempuh lintasan garis lurus di mana kecepatannya selalu mengalami perubahan yang sama tiap sekon atau detik. Baiklah, kita akan membahas mengenai pengertian kinematika. Kinematika adalah suatu ilmu yang gerak relatif dari suatu partikel, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Kalau perpindahan posisi dalam waktu tertentu, kita sering sebut dengan kecepatan. Posisi, kecepatan, percepatan adalah besaran dalam fisika yang memiliki hubungan erat dengan kinematika ini. Besaran-besaran ini merupakan suatu besaran vektor yang memiliki besaran dan arah. Kinematika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kinematika gerak dan dinamatika partikel. Baiklah, kita akan membahas pengertian dinamika. Dinamika adalah salah satu ilmu yang membahas gaya-gaya yang bekerja pada suatu partikel dan gerakan-gerakan yang diakibatkan oleh gaya-gaya tersebut. Pada bagian dinamika, fisika ini akan mempelajari konsep gaya, torsi, dan pengaruhnya terhadap gerak. Gaya dapat mengakibatkan benda yang diam menjadi bergerak secara transisi atau menghentikan benda yang bergerak menjadi diam. Dinamika ini berkaitan atau sama dengan hukum Newton kedua, yaitu pada materi pengertian dinamika dan fisika, hukum kedua Newton menjelaskan kondisi benda jika resultan gaya tidak sama dengan 0. Menurut hukum kedua Newton, jika resultan gaya tidak sama dengan 0, maka benda sedang bergerak dipercepat. Percepatan suatu benda akibat kenai gaya besarnya sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massanya. Semakin besar resultan gayanya, maka semakin besar juga percepatannya. Semakin besar massa bendanya, maka semakin kecil percepatan benda yang dihasilkan. Contoh dari mekanika dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, saat kita berkendara, maka benda lainnya yang kita lihat akan bergerak seolah-olah bergerak kepada kita. Yang kedua, sebuah benda dari titik asalnya atau titik mula-mulanya tiba-tiba jatuh bergerak menuju pusat bumi karena adanya sebuah gravitasi. Yang ketiga, mobil yang bergerak sepanjang jalan raya. Yang keempat, pesawat yang terbang di udara. Kesimpulan, mekanika adalah salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanik yang disebut dengan gaya. Mekanika dibagi menjadi dua cabang, yaitu kinematika dan dinamika. Contoh mekanika yaitu mobil yang bergerak sepanjang jalan raya, pesawat yang terbang di udara, dan sebuah objek yang jatuh dari meja. Itulah hasil presentasi saya mengenai mekanika.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.